Ketika Naila, istri berhijab dari desa, dihina dan diusir oleh mertuanya di peresmian sebuah hotel mewah, ia hanya tersenyum. Namun, semua berubah saat MC memanggil pemilik hotel ke atas panggung. Ibu mertuanya terkejut setengah mati, karena wanita yang ia rendahkan ternyata adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Udara pagi di desa Mekarjaya selalu membawa aroma tanah basah dan embun yang menempel di dedaunan. Cahaya matahari belum sepenuhnya terbit, namun ayam jantan sudah berkokok riuh, membangunkan seisi desa dari tidurnya. Aku, Naila, sudah terbangun sejak sebelum subuh, ritual yang tak pernah kulewatkan sejak kecil. Setelah menunaikan salat, tanganku sigap menyiapkan sarapan untuk suamiku, Hendra, dan juga untuk Ibu Ratna dan Rani, ibu serta adik iparku yang tinggal satu atap dengan kami. Kehidupan di desa Mekarjaya memang sederhana. Mayoritas penduduknya adalah petani dan buruh lepas. Aku sendiri, sebelum menikah dengan Hendra, adalah seorang penjahit rumahan. Pekerjaan itu kudapatkan dari ibu, yang mengajarkanku menjahit sejak aku masih di bangku sekolah dasar. Kain-kain perca dan benang adalah teman setiaku, menjadi saksi bisu dari impian-impian kecil yang kusembunyikan rapat di dalam hati. Impian untuk bisa mengangkat derajat orang tuaku, dan suatu hari nanti, memiliki sesuatu yang bisa kubanggakan. Pernikahanku dengan Hendra terjadi 2 tahun lalu. Hendra adalah pria baik-baik, sabar, dan sangat menyayangiku. Ia bekerja sebagai staf administrasi di salah satu kantor kecamatan di kota sebelah. Penghasilannya lumayan untuk ukuran desa, membuat keluarganya sedikit lebih berada dibandingkan keluarga-keluargaku. Aku mengenakan hijab sejak remaja, sebuah keputusan yang kuambil karena keyakinan dan kenyamanan. Hijab itu bukan sekadar penutup kepala bagiku, melainkan identitasku, cerminan dari prinsip dan kesederhanaan hidup yang selalu kupegang teguh. Namun, tidak semua anggota keluarga Hendra menerimaku dengan tangan terbuka. Ibu Ratna, mertuaku, sejak awal sudah menunjukkan ketidaksetujuannya. Aku tahu, ia mendambakan menantu dari kalangan atas, setidaknya yang memiliki gelar sarjana dan pekerjaan mentereng di kota. Baginya, aku hanyalah gadis desa biasa, berpendidikan rendah, dan hanya bermodal keahlian menjahit yang dianggapnya remeh. Matanya seringkali menyiratkan pandangan meremehkan, seolah aku adalah noda di silsilah keluarga mereka. Rani, adik iparku, lebih parah lagi. Ia adalah tipikal gadis kota yang sering pulang ke desa. Dengan gaya hidupnya yang glamor dan pergaulannya yang luas, ia selalu membanding-bandingkan diriku dengan teman-temannya yang menurutnya lebih modern dan lebih berkelas. Setiap kali ia berkunjung, rumah terasa penuh dengan celotehan meremehkan yang kebanyakan tertuju padaku, entah itu soal masakanku yang dianggap tidak kekinian, pakaianku yang selalu syari, atau bahkan caraku berbicara. Naila, kamu ini kapan mau sedikit maju? Sih, lihat tuh teman-temanku, semua sudah pakai merek ini itu. Kamu kok betah banget pakai baju itu-itu saja? Sindirnya suatu sore, saat aku sedang menyiram tanaman di halaman. Aku hanya tersenyum tipis, tidak membalas. Aku tahu, menjawab hanya akan memperpanjang masalah. Lebih baik diam dan menyimpan energinya. Hendra seringkali mencoba membela atau menenangkanku. Sudahlah, Dik, jangan dengarkan mereka. Kamu sudah sempurna di mataku, ucapnya sambil mengelus puncak hijabku. Aku tahu ia tulus, dan cintanya adalah satu-satunya pelipur lara di tengah dinginnya perlakuan mertua dan adik iparku. Namun, kebaikan Hendra kadang tidak cukup untuk meredam tajamnya perkataan dan tatapan mata mereka. Meskipun begitu, aku tidak pernah putus asa. Diamku bukan berarti menyerah. Justru, di balik senyum tipis dan sikap sabarku, ada tekad yang semakin membara.
Aku ingin membuktikan bahwa nilai seseorang tidak diukur dari harta atau penampilan semata, melainkan dari hati dan kemampuannya untuk berjuang. Desa Mekarjaya, dengan segala kesederhanaannya, adalah tempatku berpijak. Namun impianku tak terbatas pada batasan desa ini. Terkadang, saat malam tiba dan semua orang terlelap, aku duduk sendirian di teras belakang, menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit desa yang gelap. Dalam keheningan itu, aku merajut lagi impian-impianku. Aku percaya, suatu hari nanti, akan ada pintu yang terbuka, yang akan membawaku pada sebuah perjalanan yang mengubah segalanya. Sebuah perjalanan di mana aku tidak lagi dipandang sebelah mata, melainkan dihargai atas apa yang kuperjuangkan. Di desa ini, aku belajar banyak tentang kesabaran. Setiap cacian dan hinaan yang terlontar, bukannya membuatku rapuh, justru memberiku kekuatan. Mereka adalah bara yang membakar semangatku untuk terus maju. Aku ingin menunjukkan bahwa seorang gadis desa berhijab sepertiku juga bisa meraih sukses tanpa harus mengubah siapa dirinya. Aku percaya Allah tidak akan tidur, dan setiap tetes keringat serta air mata yang kutumpahkan akan berbuah manis pada waktunya. Rani dan Ibu Ratna mungkin tidak pernah tahu bahwa di balik penampilanku yang sederhana ini ada sebuah bara api yang siap membakar dan mengubah nasib. Mereka hanya melihat Naila yang lemah, yang pasrah pada takdir. Tapi mereka salah. Aku adalah Naila, dan aku punya impian yang tak akan pernah padam, sekalipun dihinakan dan direndahkan. Waktu akan menjawab segalanya, dan aku akan membuktikan diri. Udara pagi di desa Mekarjaya selalu membawa aroma tanah basah dan embun yang menempel di dedaunan. Cahaya matahari belum sepenuhnya terbit, namun ayam jantan sudah berkokok riuh, membangunkan seisi desa dari tidurnya. Aku, Naila, sudah terbangun sejak sebelum subuh. Ritual yang tak pernah kulewatkan sejak kecil. Setelah menunaikan salat, tanganku sigap menyiapkan sarapan untuk suamiku, Hendra, dan juga untuk Ibu Ratna dan Rani, ibu serta adik iparku yang tinggal satu atap dengan kami. Kehidupan di desa Mekarjaya memang sederhana. Mayoritas penduduknya adalah petani dan buruh lepas. Aku sendiri, sebelum menikah dengan Hendra, adalah seorang penjahit rumahan. Pekerjaan itu kudapatkan dari ibu, yang mengajarkanku menjahit sejak aku masih di bangku sekolah dasar. Kain-kain perca dan benang adalah teman setiaku, menjadi saksi bisu dari impian-impian kecil yang kusembunyikan rapat di dalam hati. Impian untuk bisa mengangkat derajat orang tuaku, dan suatu hari nanti, memiliki sesuatu yang bisa kubanggakan. Pernikahanku dengan Hendra terjadi 2 tahun lalu. Hendra adalah pria baik-baik, sabar, dan sangat menyayangiku. Ia bekerja sebagai staf administrasi di salah satu kantor kecamatan di kota sebelah. Penghasilannya lumayan untuk ukuran desa, membuat keluarganya sedikit lebih berada dibandingkan keluarga-keluargaku. Aku mengenakan hijab sejak remaja, sebuah keputusan yang kuambil karena keyakinan dan kenyamanan. Hijab itu bukan sekadar penutup kepala bagiku, melainkan identitasku, cerminan dari prinsip dan kesederhanaan hidup yang selalu kupegang teguh. Namun, tidak semua anggota keluarga Hendra menerimaku dengan tangan terbuka. Ibu Ratna, mertuaku, sejak awal sudah menunjukkan ketidaksetujuannya. Aku tahu, ia mendambakan menantu dari kalangan atas, setidaknya yang memiliki gelar sarjana dan pekerjaan mentereng di kota. Baginya, aku hanyalah gadis desa biasa, berpendidikan rendah, dan hanya bermodal keahlian menjahit yang dianggapnya remeh. Matanya seringkali menyiratkan pandangan meremehkan, seolah aku adalah noda di silsilah keluarga mereka. Rani, adik iparku, lebih parah lagi. Ia adalah tipikal gadis kota yang sering pulang ke desa. Dengan gaya hidupnya yang glamor dan pergaulannya yang luas, ia selalu membanding-bandingkan diriku dengan teman-temannya yang menurutnya lebih modern dan lebih berkelas. Setiap kali ia berkunjung, rumah terasa penuh dengan celotehan meremehkan yang kebanyakan tertuju padaku,
Entah itu soal masakanku yang dianggap tidak kekinian, pakaianku yang selalu syari, atau bahkan caraku berbicara. Naila, kamu ini kapan mau sedikit maju? Sih? Lihat tuh teman-temanku, semua sudah pakai merek ini itu. Kamu kok betah banget pakai baju itu-itu saja? Sindirnya suatu sore, saat aku sedang menyiram tanaman di halaman. Aku hanya tersenyum tipis, tidak membalas. Aku tahu, menjawab hanya akan memperpanjang masalah. Lebih baik diam dan menyimpan energinya. Hendra seringkali mencoba membela atau menenangkanku. Sudahlah, Dik, jangan dengarkan mereka. Kamu sudah sempurna di mataku, ucapnya sambil mengelus puncak hijabku. Aku tahu ia tulus, dan cintanya adalah satu-satunya pelipur lara di tengah dinginnya perlakuan mertua dan adik iparku. Namun, kebaikan Hendra kadang tidak cukup untuk meredam tajamnya perkataan dan tatapan mata mereka. Meskipun begitu, aku tidak pernah putus asa. Diamku bukan berarti menyerah. Justru, di balik senyum tipis dan sikap sabarku, ada tekad yang semakin membara. Aku ingin membuktikan bahwa nilai seseorang tidak diukur dari harta atau penampilan semata, melainkan dari hati dan kemampuannya untuk berjuang. Desa Mekarjaya, dengan segala kesederhanaannya, adalah tempatku berpijak. Namun impianku tak terbatas pada batasan desa ini. Terkadang, saat malam tiba dan semua orang terlelap, aku duduk sendirian di teras belakang, menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit desa yang gelap. Dalam keheningan itu, aku merajut lagi impian-impianku. Aku percaya, suatu hari nanti, akan ada pintu yang terbuka, yang akan membawaku pada sebuah perjalanan yang mengubah segalanya. Sebuah perjalanan di mana aku tidak lagi dipandang sebelah mata, melainkan dihargai atas apa yang kuperjuangkan. Di desa ini, aku belajar banyak tentang kesabaran. Setiap cacian dan hinaan yang terlontar, bukannya membuatku rapuh, justru memberiku kekuatan. Mereka adalah bara yang membakar semangatku untuk terus maju. Aku ingin menunjukkan bahwa seorang gadis desa berhijab sepertiku juga bisa meraih sukses tanpa harus mengubah siapa dirinya. Aku percaya Allah tidak akan tidur, dan setiap tetes keringat serta air mata yang kutumpahkan akan berbuah manis pada waktunya. Rani dan Ibu Ratna mungkin tidak pernah tahu bahwa di balik penampilanku yang sederhana ini, ada sebuah bara api yang siap membakar dan mengubah nasib. Mereka hanya melihat Naila yang lemah, yang pasrah pada takdir. Tapi mereka salah. Aku adalah Naila, dan aku punya impian yang tak akan pernah padam, sekalipun dihinakan dan direndahkan. Waktu akan menjawab segalanya, dan aku akan membuktikan diri. Insiden itu terjadi saat Hari Raya Idul Fitri. Keluarga besar Hendra berkumpul di rumah. Suasana yang seharusnya penuh kehangatan berubah menjadi panggung penghinaan bagiku. Ibu Ratna dan Rani dengan sengaja membanding-bandingkan hadiah yang mereka terima dengan hadiah yang kuberikan. Aku memberikan kain batik tulis hasil karyaku sendiri, yang kusulam dengan tangan. Namun, mereka justru menertawakannya. Lihat ini, Naila. Rani dapat tas branded dari Mas Hendra. Kamu cuma kasih kain lusuh begini? Ini batik dari pasar mana? Sih, nggak ada harganya, kata Ibu Ratna dengan suara keras, yang bisa didengar oleh sanak keluarga lainnya. Rani mengangguk-angguk setuju, sambil memamerkan tas barunya. Wajahku memerah menahan malu. Hendra hanya bisa terdiam, tidak berani membela di depan keluarga besar. Ternyata, Hendra juga diam-diam merasa bersalah. Setelah keramaian mereda, Hendra datang menghampiriku di dapur. Naila, aku sungguh minta maaf. Aku tidak tahu harus berbuat apa, katanya lirih, matanya dipenuhi rasa bersalah. Aku hanya bisa menghela napas. Aku tahu Hendra juga tersiksa dengan situasi ini, namun ia tidak bisa melawan Ibu Ratna yang otoriter. Malam harinya, aku tidak bisa tidur. Ucapan Ibu Ratna terus berputar di kepalaku. Kain batik tulis yang kubuat dengan susah payah, yang seharusnya menjadi simbol ketulusan dan usaha,
justru direndahkan begitu rupa. Aku memandangi langit-langit kamar yang gelap, air mata mengalir tanpa suara. Saat itulah, aku membuat keputusan. Aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang hinaan ini. Aku harus keluar dari zona nyaman. Aku harus membuktikan pada mereka, dan terutama pada diriku sendiri, bahwa aku mampu lebih dari apa yang mereka kira. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk mendapatkan kembali harga diriku dan menunjukkan potensi yang selama ini tersembunyi. Aku bertekad untuk mewujudkan impian yang selama ini hanya tersimpan di dalam hati. Impian itu adalah membangun sebuah usaha di bidang kerajinan dan fashion yang berawal dari keahlian menjahitku. Aku ingin mengangkat batik dan tenun lokal, mengembangkannya menjadi produk yang modern dan bernilai tinggi. Aku ingin membuka lapangan pekerjaan bagi ibu-ibu di desa, memberdayakan mereka seperti diriku. Itu adalah mimpiku yang paling tulus, yang seringkali kutulis dalam buku catatan kecilku. Keesokan harinya, dengan hati-hati aku menyampaikan niatku kepada Hendra. Mas, aku ingin memulai usaha sendiri. Aku ingin mengembangkan produk kerajinan batik dan tenun. Aku ingin kita bisa mandiri, kataku pelan, gugup menunggu reaksinya. Hendra menatapku, terkejut namun ada sebersit cahaya harapan di matanya. Kamu serius? Dik, bukannya selama ini kamu sudah menjahit? Tanyanya. Aku mengangguk. Serius, Mas. Tapi kali ini berbeda. Aku ingin serius. Aku ingin membuat merek sendiri. Aku ingin produk kita bisa dikenal luas. Aku tidak ingin terus-menerus diremehkan. Hendra berpikir sejenak, lalu menghela napas. Aku akan mendukungmu, Naila. Apapun itu, aku akan selalu ada untukmu. Tapi bagaimana dengan Ibu dan Rani? Tanyanya khawatir. Aku tersenyum. Kita rahasiakan dulu, Mas, sampai saatnya tiba. Langkah pertamaku adalah mencari informasi lebih lanjut. Aku seringkali menyelinap ke perpustakaan kota di sore hari, atau menggunakan internet di warung kopi terdekat saat Hendra pergi bekerja. Aku mempelajari tren pasar, mencari pemasok bahan baku, dan menjalin koneksi dengan pengrajin batik dan tenun di desa-desa sekitar. Aku bahkan mengikuti beberapa kursus singkat daring tentang pemasaran dan manajemen bisnis. Setiap malam, setelah semua tugas rumah selesai, aku akan diam-diam masuk ke kamar dan menyalakan lampu kecil. Di bawah cahaya remang, aku mulai merancang desain, membuat pola, dan menjahit sampel-sampel produk. Aku mengerjakannya dengan teliti, menuangkan seluruh passion dan harapanku ke dalam setiap jahitan. Kain-kain batik dan tenun yang indah itu seolah menjadi kanvas bagiku untuk melukiskan masa depanku. Ada banyak tantangan, modal yang terbatas, waktu yang sempit, dan rasa lelah yang seringkali mendera. Pernah aku menjahit hingga larut malam, hanya untuk menemukan hasil jahitanku tidak sesuai harapan. Rasa putus asa sempat menghampiri. Namun setiap kali aku teringat ucapan Ibu Ratna dan Rani, semangatku kembali menyala. Aku tidak boleh menyerah. Kadang, aku merasa sangat kesepian dalam perjuangan ini. Tidak ada yang tahu persis apa yang sedang kurancang, kecuali Hendra. Ia memang mendukung, tapi ia tidak bisa sepenuhnya memahami beban yang kubawa. Aku harus menahan diri, berpura-pura biasa saja di depan Ibu Ratna dan Rani, seolah aku masih Naila yang dulu, Naila yang menurut mereka tidak punya ambisi. Aku mulai menjual beberapa produk kecil-kecilan secara daring, melalui platform media sosial. Awalnya sulit, hanya beberapa teman dekat yang membeli. Namun, aku tidak menyerah. Aku terus memperbaiki kualitas, mempromosikan produkku dengan sabar, dan meminta masukan dari pembeli. Sedikit demi sedikit, pesanan mulai berdatangan, dan uang yang terkumpul kusembunyikan rapat untuk modal yang lebih besar. Mimpi itu terasa begitu berat dan panjang. Namun aku yakin, setiap tetesan keringat dan air mata yang kutumpahkan, akan menjadi pupuk bagi bibit-bibit impianku. Aku akan menanamnya, merawatnya, hingga suatu hari nanti, ia akan tumbuh menjadi pohon yang rindang,
yang bisa menaungi banyak orang, dan membuktikan bahwa seorang Naila pun mampu. Keputusan besar akhirnya kuambil. Untuk mengembangkan usahaku yang semakin besar, aku harus pergi ke Jakarta. Di sana, pasar lebih luas, sumber daya lebih banyak, dan koneksi jauh lebih mudah didapatkan. Dengan berat hati, aku pamit kepada Hendra, dan juga kepada Ibu Ratna dan Rani, tentu saja dengan alasan yang kubuat-buat agar tidak menimbulkan kecurigaan. Aku ingin mencari inspirasi desain baru, Bu. Mungkin juga bisa ikut kursus singkat di Jakarta, kataku pada Ibu Ratna, yang langsung mencibir. Halah, mau cari inspirasi apa? Paling juga buang-buang uang saja. Duit dari mana kamu? Sindirnya. Rani hanya tertawa sinis. Hendra menatapku dengan tatapan cemas. Namun ia tahu ini adalah langkah yang harus kuambil. Aku berangkat dengan modal seadanya dan sebuah koper berisi pakaian dan beberapa sampel produk. Jakarta menyambutku dengan keramaian yang memekakan telinga, gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, dan lautan manusia yang seolah tak pernah tidur. Aku merasa sangat kecil di tengah kota yang begitu besar ini. Namun, tekadku jauh lebih besar dari rasa takutku. Aku menyewa kamar kos kecil di pinggiran kota, yang harganya terjangkau. Setiap pagi, aku sudah bangun sebelum subuh, menunaikan salat, dan langsung mempersiapkan diri. Aku mengunjungi pusat-pusat perbelanjaan, butik-butik fashion, dan pameran kerajinan untuk mempelajari tren, kualitas produk, dan strategi pemasaran. Aku belajar banyak dari mengamati, bertanya, dan mendengarkan. Aku juga mencari pemasok bahan baku yang lebih berkualitas dan terjangkau. Aku berani masuk ke toko-toko kain besar, meskipun awalnya aku merasa canggung dan takut ditolak. Namun, keyakinanku pada produkku memberiku keberanian. Aku belajar menawar, bernegosiasi, dan membangun relasi dengan para pedagang. Mereka mulai mengenaliku sebagai penjahit muda yang gigih dan bersemangat. Selama di Jakarta, aku tetap rajin berkomunikasi dengan Hendra. Setiap malam, kami akan menelepon atau video call, menceritakan kegiatan masing-masing. Aku menceritakan perjuanganku, tantanganku, dan sedikit demi sedikit kemajuan yang kudapatkan. Hendra selalu menjadi pendengar setia dan penyemangat utamaku. Ia bahkan ikut membantuku mengelola pesanan daring dari desa, tanpa diketahui Ibu Ratna dan Rani. Tantangan di kota besar jauh lebih berat daripada yang kubayangkan. Biaya hidup yang tinggi membuatku harus sangat berhemat. Terkadang, aku hanya makan mie instan atau roti tawar untuk menghemat pengeluaran. Aku juga seringkali harus menempuh perjalanan jauh dengan angkutan umum, berdesakan di tengah keramaian, hanya untuk menemui klien atau mencari bahan. Rasa lelah dan rindu rumah seringkali mendera. Namun, di tengah semua kesulitan itu, aku juga menemukan banyak kebaikan. Ada beberapa orang yang melihat potensiku dan memberikan dukungan. Seorang pemilik butik kecil yang ramah memberiku kesempatan untuk menitipkan beberapa produkku di tokonya. Seorang desainer senior yang kukagumi bersedia memberiku masukan dan tips berharga. Perlahan tapi pasti, usahaku mulai menanjak. Produk kerajinanku, terutama jilbab dan tunik batik dengan sentuhan modern, mulai diminati. Desainku yang unik dan kualitas jahitanku yang rapi menjadi daya tarik. Aku mulai mendapatkan pesanan dalam jumlah besar, bahkan dari luar kota. Aku bahkan mulai merekrut beberapa penjahit lepas di sekitar kosku untuk membantuku memenuhi pesanan. Keuangan mulai membaik. Dari keuntungan yang kudapatkan, aku menyisihkan sebagian besar untuk modal pengembangan usaha. Aku juga mulai berinvestasi kecil-kecilan. Aku tidak membelanjakan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Setiap sen yang kudapatkan adalah hasil dari kerja keras, dan aku ingin memastikan itu digunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan besarku. Aku selalu ingat ucapan Ibu Ratna dan Rani. Setiap kali rasa lelah dan putus asa menghampiri, aku teringat betapa mereka meremehkanku. Itu adalah motivasi terbesarku untuk tidak menyerah.
Aku ingin membuktikan bahwa seorang wanita berhijab dari desa sepertiku, dengan tekad dan kerja keras, bisa meraih apapun yang diinginkannya, bahkan di kota sebesar Jakarta ini. Aku tahu, ini hanyalah awal dari perjalanan panjang. Masih banyak rintangan yang harus kuhadapi. Namun, aku tidak takut. Dengan doa, kerja keras, dan dukungan dari Hendra, aku yakin bisa melewati semuanya. Aku akan terus melangkah maju, membawa nama baik Desa Mekarjaya, dan membuktikan pada dunia bahwa setiap orang punya potensi, terlepas dari latar belakangnya. Waktu berjalan cepat, hampir 3 tahun berlalu sejak aku memutuskan merantau ke Jakarta. Usahaku, yang kini kuberi nama Naila Kreasi Nusantara, telah berkembang pesat. Dari sebuah kamar kos kecil, kini aku memiliki sebuah studio sekaligus butik di Jakarta Pusat. Produk-produkku, mulai dari jilbab, tunik, hingga busana muslim syari dengan sentuhan batik dan tenun modern, sudah dikenal luas dan memiliki pelanggan setia. Aku tidak hanya fokus pada penjualan, tetapi juga pada pengembangan produk dan pemberdayaan. Aku merekrut lebih banyak penjahit. Sebagian besar adalah ibu-ibu rumah tangga dari desa-desa sekitar Jakarta yang memiliki keterampilan menjahit namun kesulitan mencari pekerjaan. Aku memberikan pelatihan, upah yang layak, dan lingkungan kerja yang nyaman. Bagiku, sukses adalah ketika aku bisa membawa manfaat bagi orang lain. Setiap hari adalah perjuangan. Aku belajar banyak tentang manajemen tim, keuangan, pemasaran digital, dan strategi bisnis. Aku seringkali mengikuti seminar dan workshop untuk meningkatkan pengetahuanku. Aku tidur tidak lebih dari 5 jam sehari. Selebihnya kuhabiskan untuk bekerja dan belajar. Namun, semua itu kulakukan dengan sukacita, karena aku tahu ini adalah jalanku menuju impian. Hendra seringkali berkunjung ke Jakarta setiap akhir pekan atau libur panjang. Ia sangat bangga dengan pencapaianku. Ia bahkan ikut membantuku dalam urusan administrasi dan keuangan perusahaan, yang kini sudah memiliki badan hukum resmi. Kami adalah tim yang solid, saling mendukung dan menguatkan. Hubungan kami semakin erat, dan aku bersyukur memiliki suami seperti Hendra yang selalu percaya padaku. Meskipun sukses, aku tetap menjaga kerahasiaan dari Ibu Ratna dan Rani. Setiap kali mereka bertanya tentang pekerjaanku di Jakarta, aku hanya menjawab seadanya, mengatakan bahwa aku hanya menjual kerajinan tangan kecil-kecilan. Mereka tentu saja tidak terlalu tertarik, dan seringkali mencibir bahwa aku hanya membuang-buang waktu dan uang. Mereka tidak pernah membayangkan skala bisnisku yang sebenarnya. Suatu hari, saat aku sedang mencari lokasi strategis untuk butik keduaku, mataku tertuju pada sebuah lahan kosong yang sangat luas di pinggir kota. Namun lokasinya dekat dengan jalan raya utama dan memiliki potensi besar. Sebuah ide gila tiba-tiba muncul di benakku. Mengapa tidak membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar butik? Mengapa tidak membangun sebuah hotel yang bisa menjadi wadah bagi produk-produkku, sekaligus mempromosikan pariwisata lokal? Ide itu awalnya terasa terlalu besar dan menakutkan. Aku adalah seorang penjahit, bukan pengembang properti. Namun, setelah berdiskusi panjang dengan Hendra dan beberapa rekan bisnis yang kupercayai, aku memutuskan untuk mengambil risiko. Aku melihat potensi besar dalam pembangunan hotel ini. Aku ingin hotel ini tidak hanya menjadi tempat menginap, tetapi juga pusat kebudayaan dan kerajinan lokal, menampilkan keindahan batik dan tenun Nusantara. Proyek hotel ini tentu saja membutuhkan modal yang sangat besar. Aku menggunakan sebagian besar keuntungan dari Naila Kreasi Nusantara, dan juga mengajukan pinjaman bank dengan jaminan aset yang sudah kumiliki. Proses perizinan, pembebasan lahan, dan pemilihan kontraktor sangat melelahkan dan penuh tantangan. Aku harus belajar banyak hal baru, dari arsitektur hingga manajemen konstruksi. Aku terjun langsung mengawasi setiap detail pembangunan. Aku ingin hotel ini memiliki sentuhan khas Indonesia, dengan desain interior yang memadukan unsur modern dan tradisional. Aku memilih material-material lokal,
bekerja sama dengan pengrajin dari berbagai daerah untuk mengisi interior hotel dengan ukiran kayu, lukisan, dan tentu saja, produk-produk Naila Kreasi Nusantara. Hotel ini akan menjadi representasi dari impianku yang lebih besar. Tentu saja, semua ini tetap dirahasiakan dari Ibu Ratna dan Rani. Setiap kali mereka menelepon, aku hanya mengatakan bahwa aku sibuk dengan proyek kecil-kecilan. Mereka selalu percaya begitu saja, karena dalam benak mereka, aku tidak mungkin bisa melakukan hal besar. Mereka bahkan seringkali menyuruh Hendra untuk mencari istri baru yang lebih setara dengan dirinya, yang membuat Hendra marah dan frustasi. Meskipun demikian, aku tidak menyimpan dendam di hati. Perjalanan ini adalah tentang pembuktian diri, bukan tentang balas dendam. Aku ingin menunjukkan pada mereka bahwa aku mampu meraih sukses tanpa harus menginjak-injak orang lain, dan bahwa kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa berkarya dan memberi manfaat bagi sesama. Hotel ini, yang akhirnya kuberi nama Nusantara Indah Hotel, bukan sekadar bangunan. Ini adalah monumen bagi setiap tetes air mata dan keringat yang kutumpahkan. Ini adalah bukti bahwa impian, sekecil apapun itu, bisa menjadi kenyataan jika kita berani berjuang dan tidak pernah menyerah. Dan sebentar lagi, pintu Nusantara Indah Hotel akan terbuka, menyambut dunia, dan juga akan mengungkapkan sebuah rahasia besar yang selama ini kusimpan rapat. Setelah hampir 2 tahun penuh perjuangan dan kerja keras, Nusantara Indah Hotel akhirnya berdiri megah. Bangunannya modern namun tetap kaya akan sentuhan tradisional Indonesia, persis seperti yang kubayangkan. Ornamen batik dan ukiran kayu menghiasi setiap sudut, menciptakan suasana mewah sekaligus hangat. Aku merasa sangat bangga melihat hasil dari semua pengorbananku. Kini saatnya untuk peresmian. Aku ingin acara ini menjadi momen yang tak terlupakan, bukan hanya untukku, tetapi juga untuk semua pihak yang telah mendukungku. Aku mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat teliti, mulai dari daftar tamu, menu makanan, hingga hiburan yang akan disajikan. Aku ingin peresmian ini berjalan sempurna. Salah satu hal yang paling membuatku berdebar adalah keputusan untuk mengundang Ibu Ratna dan Rani. Aku ingin mereka hadir, melihat secara langsung apa yang telah kuraih. Namun, aku tidak ingin mengungkapkan kepemilikanku atas hotel ini terlalu dini. Aku ingin mereka datang sebagai tamu biasa, dan membiarkan kejutan itu terungkap pada waktunya. Ini bukan soal balas dendam, melainkan sebuah pembuktian diri yang selama ini kuimpikan. Aku meminta Hendra untuk menyampaikan undangan itu kepada mereka. Mas, tolong sampaikan undangan peresmian hotel ini kepada Ibu dan Rani. Bilang saja ini undangan dari kolega bisnis saya di Jakarta. Jangan katakan kalau saya pemiliknya, pesanku. Hendra mengangguk, ia mengerti maksudku. Ia juga terlihat antusias dengan rencana kejutan ini. Beberapa hari kemudian, Hendra meneleponku. Naila, Ibu dan Rani sudah menerima undangannya. Mereka sangat senang, katanya acaranya pasti mewah. Tapi mereka juga sedikit bingung, kok bisa dapat undangan dari Jakarta, cerita Hendra sambil tertawa kecil. Aku hanya tersenyum tipis. Biarlah mereka penasaran. Tak lama setelah itu, Ibu Ratna meneleponku. Naila, kamu ini kok dapat undangan peresmian hotel mewah di Jakarta? Jangan-jangan ini undangan dari teman-temanmu yang aneh itu, ya? Jangan sampai malu-maluin keluarga, cecarnya dengan nada curiga. Aku hanya menjawab tenang, bukan, Bu. Ini dari relasi bisnis yang selama ini saya bantu. Lumayan bisa melihat hotel mewah. Rani juga sempat menelepon, menanyakan detail acara dan dress code. Kak Naila, acaranya resmi, kan? Aku mau pakai gaun baru yang paling bagus. Nanti ketemu pejabat atau artis enggak? Ya? Jangan sampai salah kostum, tanyanya bersemangat. Aku hanya mengatakan bahwa acaranya formal, tanpa memberikan petunjuk lebih lanjut. Mereka sama sekali tidak mencurigai apa-apa. Melihat antusiasme mereka,
Hatiku sedikit bergetar. Mereka datang hanya karena ingin pamer atau bertemu orang-orang penting, bukan karena peduli padaku. Tapi itu tidak masalah. Aku ingin mereka datang dengan segala prasangka dan kesombongan mereka, agar kejutan yang akan mereka terima nanti jauh lebih besar. Ini adalah kesempatan bagiku untuk menunjukkan bahwa penilaian mereka selama ini sangat salah. Di sisi lain, aku juga merasakan ketegangan. Bagaimana reaksi mereka nanti? Akankah mereka menyesali semua perbuatan mereka? Atau justru akan semakin membenciku? Aku tidak tahu, tapi aku siap menghadapi apapun konsekuensinya. Yang terpenting bagiku adalah, aku telah berjuang dengan jujur dan berhasil. Seminggu sebelum peresmian, aku pulang ke desa Mekarjaya untuk mempersiapkan diri dan juga menemui orang tuaku. Aku menceritakan semuanya kepada mereka, tentang hotel itu, dan tentang rencana kejutan untuk Ibu Ratna dan Rani. Ibu dan bapak menatapku dengan mata berkaca-kaca, penuh kebanggaan. Kamu memang anak ibu yang hebat, Naila. Allah tidak tidur, kata ibu sambil memelukku erat. Aku menghabiskan beberapa hari di desa, menikmati suasana damai dan kehangatan keluarga. Aku juga menyempatkan diri untuk berziarah ke makam almarhum kakek, yang dulu selalu memberiku nasihat untuk tidak pernah menyerah pada impian. Aku berbisik dalam hati, "Kakek, lihatlah, impian Naila akan segera terwujud." Malam sebelum keberangkatan kembali ke Jakarta, aku duduk termenung di teras. Bulan bersinar terang, menerangi sawah-sawah yang terhampar luas. Aku teringat kembali semua cemoohan, tatapan meremehkan, dan perlakuan tidak adil yang kuterima dari Ibu Ratna dan Rani. Semua itu adalah bagian dari perjalananku, yang membentukku menjadi pribadi yang lebih kuat dan tangguh. Besok adalah hari haji, hari di mana semua rahasia akan terungkap. Hari di mana aku akan berdiri di atas panggung, bukan sebagai Naila si gadis desa yang diremehkan, melainkan sebagai Naila, pemilik Nusantara Indah Hotel. Aku menarik napas dalam-dalam, memantapkan hati. Aku siap. Hari peresmian tiba. Aku sudah berada di hotel sejak pagi, mengawasi setiap persiapan akhir. Aku memastikan semua berjalan lancar, dari penataan bunga, pengecekan sound system, hingga penataan meja makan. Aku ingin semuanya sempurna, tidak ada celah sedikit pun. Saat para tamu mulai berdatangan, aku memutuskan untuk mengenakan pakaian yang sederhana namun elegan. Aku memilih gamis berbahan jatuh berwarna abu-abu gelap, dipadukan dengan hijab senada yang menutupi dada. Aku ingin menunjukkan bahwa kemewahan sejati tidak terletak pada busana yang mencolok, melainkan pada keanggunan dan kesederhanaan. Para tamu mulai memadati lobi dan ballroom hotel. Wajah-wajah penting dari kalangan bisnis, pejabat, dan media terlihat di sana. Aku menyapa mereka satu persatu, sesekali memberikan instruksi kepada staf. Rasanya campur aduk antara bangga, tegang, dan sedikit gugup. Ini adalah hari besar, hari di mana impianku terwujud sepenuhnya. Sekitar pukul 7 malam, saat suasana sudah ramai dan gemerlap, mataku menangkap sosok Ibu Ratna dan Rani yang baru saja tiba. Mereka tampak sangat mencolok. Ibu Ratna mengenakan kebaya brokat berwarna emas yang berkilauan, dengan sanggul tinggi dan perhiasan yang berlebihan. Sementara Rani memakai gaun malam ketat berwarna merah menyala, dengan riasan tebal dan sepatu hak tinggi yang membuatnya kesulitan berjalan di karpet merah. Mereka tampak seperti burung merak yang baru keluar dari kandangnya, berusaha menarik perhatian setiap orang. Aku mengamati mereka dari kejauhan. Mereka berjalan dengan dagu terangkat, mata menyapu seluruh ruangan dengan pandangan menilai, seolah merekalah tamu paling penting di sana. Mereka menyapa beberapa orang yang dikenalnya, bahkan ada yang tidak dikenal sekalipun, dengan senyum yang dipaksakan. Aku bisa melihat jelas kesombongan yang terpancar dari setiap gerak-gerik mereka. Beberapa saat kemudian, Hendra datang menghampiriku. "Naila, Ibu dan Rani sudah datang." Mereka kelihatannya senang sekali, bisiknya. Aku hanya mengangguk,
Biar saja, Mas. Lihat saja nanti. Kami kemudian berpisah, karena Hendra harus menyambut beberapa tamu penting lainnya. Aku kembali berkeliling, memastikan semua tamu nyaman dan terlayani dengan baik. Aku melewati meja tempat Ibu Ratna dan Rani duduk. Mereka sedang sibuk bersuah foto, sesekali tertawa keras yang menarik perhatian beberapa tamu lain. Aku memutuskan untuk tidak mendekat dulu, membiarkan mereka menikmati kemewahan yang mereka dambakan. Tiba-tiba, mata Rani menangkap keberadaanku. Wajahnya langsung berubah masam. "Kak Naila, sedang apa kamu di sini?" Teriaknya dengan nada tidak suka. Suaranya sedikit melengking sehingga beberapa kepala menoleh ke arah kami. Ibu Ratna juga menoleh, matanya menyipit melihat penampilanku yang sederhana. "Aku membantu penyelenggara, Rani. Ada yang bisa kubantu?" Jawabku tenang, meskipun jantungku berdegup kencang. Aku tahu, ini akan menjadi awal dari pertunjukan mereka. "Membantu apa? Kamu ini kan cuma penjahit kecil-kecilan. Masa mau ikut campur di acara mewah begini? Nanti malu-maluin keluarga saja. Sana, mending kamu pulang saja." Hardik Ibu Ratna, suaranya mulai meninggi. Beberapa tamu di sekitar kami mulai memperhatikan. Aku merasakan pipiku memanas, tapi aku tetap mempertahankan senyum tipisku. "Bu, Naila itu kan istri Hendra. Dia juga diundang." Hendra, yang entah sejak kapan sudah berada di dekat kami, mencoba menengahi. "Diundang apa? Paling juga ikut-ikutan saja. Kamu itu Naila, tahu diri sedikit. Jangan seenaknya saja masuk ke acara begini. Ini acara penting, bukan pasar malam," bentak Ibu Ratna lagi, kali ini dengan nada yang lebih menekan. "Kamu ini pakai baju apa sih? Malu-maluin. Nggak pantas sama sekali di tempat mewah begini. Hendra, suruh istrimu pulang saja." Rani menambahkan, "Iya, Kak Naila. Mending kakak pulang saja, daripada bikin malu kami di sini. Kami datang ke sini untuk menikmati acara, bukan melihat penampilanmu yang norak itu." Hatiku terasa perih, namun aku memaksakan diri untuk tetap tegar. Inilah saatnya. Aku menatap mereka bergantian, mata mereka penuh cemoohan dan kebencian. Aku menarik napas dalam-dalam. "Maaf, Bu, Rani. Tapi saya di sini tidak mengganggu siapapun," jawabku pelan namun tegas. "Tidak mengganggu apanya? Kamu itu mengganggu pemandangan. Lihat tuh, tamu-tamu lain pada ngelihatin kamu. Sana, keluar." Ibu Ratna berdiri, menunjuk ke arah pintu keluar. "Saya tidak mau punya menantu yang tidak tahu diri seperti kamu." Tiba-tiba, seorang staf keamanan yang kukenal mendekat, mendengar keributan itu. Sebelum ia sempat berkata apa-apa, Ibu Ratna sudah berteriak kepadanya, "Pak, tolong usir wanita ini. Dia bukan tamu penting, dia hanya pengganggu." Air mataku hampir menetes, tapi aku menahannya sekuat tenaga. Aku tidak akan menangis di hadapan mereka. Tidak malam ini. Aku menatap mata Ibu Ratna dan Rani yang penuh kemenangan, seolah mereka baru saja memenangkan pertarungan. Namun, mereka tidak tahu, pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Aku hanya tersenyum tipis, berbalik, dan melangkah menjauh dari mereka, menuju panggung utama, di mana pengeras suara sudah menantiku. Aku melangkah perlahan, melewati kerumunan tamu yang kini mulai berbisik-bisik. Beberapa di antaranya menatapku dengan tatapan kasihan setelah menyaksikan drama kecil antara aku dan mertuaku. Jujur, ada rasa malu yang menusuk. Namun, rasa itu dengan cepat tergantikan oleh sebuah tekad kuat. Aku tidak akan membiarkan mereka merusak momen terpenting dalam hidupku. Pandanganku lurus ke depan, ke arah panggung utama yang berhiaskan bunga-bunga segar dan lampu sorot. Di sana, seorang MC yang elegan sedang mempersiapkan diri. Aku bisa merasakan tatapan mata Ibu Ratna dan Rani yang masih tertuju padaku. Mungkin bertanya-tanya mengapa aku tidak pergi,
atau mengapa aku malah berjalan ke arah panggung. Biarlah mereka menebak-nebak, biarlah rasa penasaran itu menjadi bumerang bagi mereka. Langkahku mantap. Setiap tapak sepatuku terasa seperti simfoni kemenangan yang terpendam. Aku naik ke atas panggung, disambut senyum ramah dari MC. Ia menyerahkan mikrofon kepadaku. Jantungku berdebar sangat kencang, lebih kencang dari biasanya. Bukan karena takut, melainkan karena antusiasme dan sedikit rasa tak percaya bahwa momen ini benar-benar terjadi. Aku berdiri di tengah panggung, memandang ke seluruh penjuru ballroom yang megah ini. Ada ratusan pasang mata yang menatapku, menanti. Aku melihat Hendra di barisan depan, tersenyum bangga dan memberikan kode dukungan kepadaku. Ia tahu, inilah saatnya. Di salah satu meja, aku melihat Ibu Ratna dan Rani. Mereka masih menatapku dengan tatapan bingung, seolah tidak mengerti mengapa aku berada di panggung. Raut wajah Rani menunjukkan kekesalan, mungkin ia mengira aku akan mempermalukan diri sendiri di sana. Sementara Ibu Ratna, alisnya berkerut, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku menarik napas dalam-dalam, memegang mikrofon erat-erat. Suasana di dalam ballroom tiba-tiba hening. Semua mata tertuju padaku. Aku memejamkan mata sejenak, mengingat semua perjuangan, semua air mata, dan semua doa yang telah kupanjatkan. Ini bukan hanya tentang hotel ini adalah tentang impian seorang Nailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapaku dengan suara yang tenang dan jelas, bergema di seluruh ruangan. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang berbahagia. Aku melanjutkan pidatoku. Aku berbicara tentang visi hotel ini, tentang bagaimana aku ingin tempat ini menjadi jembatan antara modernitas dan kekayaan budaya Indonesia. Aku berbicara tentang pentingnya mendukung produk lokal, memberdayakan pengrajin, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Setiap kata yang keluar dari mulutku adalah cerminan dari hati nuraniku, dari niat tulusku membangun sesuatu yang berarti. Di tengah pidatoku, aku sengaja melirik ke arah meja Ibu Ratna dan Rani. Wajah mereka masih menunjukkan kebingungan. Mereka berbisik-bisik, mungkin bertanya-tanya siapa sebenarnya aku ini, dan mengapa aku diizinkan berbicara di panggung utama. Aku bisa melihat kekesalan di wajah Rani, seolah ia ingin aku segera turun dari panggung. Dan tak lupa, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim yang telah bekerja keras siang dan malam, kepada para investor yang telah mempercayai visi kami, serta kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral dan material. Ucapku, suaraku sedikit bergetar menahan haru. Kemudian, tibalah momen yang paling kutunggu-tunggu. Aku menghela napas panjang, menatap lurus ke arah mereka, mata Ibu Ratna dan Rani. Dan terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada keluarga saya. Kataku, suaraku sedikit lebih berat. Terutama kepada suami saya, Hendra, yang selalu menjadi pilar kekuatan dan kepercayaan saya. Hendra tersenyum padaku, matanya penuh cinta. Aku kembali menatap Ibu Ratna dan Rani. Ada sedikit rasa tegang di wajah mereka, seolah mereka mulai merasakan ada yang tidak beres. Dan juga kepada kedua orang tua saya, yang telah mengajarkan saya arti kesederhanaan, ketulusan, dan kerja keras. Serta kepada semua pihak yang pernah meremehkan saya. Senyum tipis terukir di bibirku. Perjalanan membangun Nusantara Indah Hotel ini bukanlah perjalanan yang mudah. Ada banyak rintangan, keraguan, dan bahkan cemoohan yang harus saya hadapi. Kataku, suaraku menguat. Namun, saya percaya, setiap cobaan adalah sebuah pembelajaran, dan setiap hinaan adalah motivasi. Kemudian, aku menutup pidatoku dengan sebuah kalimat yang akan menjadi penentu. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian, dengan bangga saya umumkan, bahwa Nusantara Indah Hotel ini, adalah hasil kerja keras dan mimpi yang selama ini saya bangun. Seketika, ruangan menjadi sunyi senyap. Kemudian,
Riuh tepuk tangan membahana. Aku melihat wajah-wajah terkejut, kagum, dan takjub. Lalu, pandanganku kembali tertuju pada Ibu Ratna dan Rani. Mata mereka membulat sempurna, wajah mereka pucat pasi, seolah baru saja melihat hantu. Palu godam telah menghantam kesombongan mereka. Ruangan ballroom masih bergemuruh dengan tepuk tangan yang meriah. Aku melihat banyak tamu yang berdiri, memberikan standing ovation. Beberapa di antaranya bahkan menghampiriku di panggung untuk mengucapkan selamat. Aku tersenyum, menyalami mereka satu persatu, merasa lega dan bangga. Beban berat yang selama ini kupikul seolah terangkat. Di tengah keramaian itu, pandanganku kembali tertuju pada Ibu Ratna dan Rani. Mereka masih duduk terpaku di kursi mereka, seperti patung. Wajah mereka pucat pasi, bibir mereka sedikit terbuka, mata mereka menunjukkan ketidakpercayaan yang luar biasa. Rani terlihat seperti baru saja melihat hantu, tangannya gemetar memegang gelas minumannya. Ibu Ratna, yang biasanya sangat sombong, kini terlihat sangat kecil dan tak berdaya. Beberapa orang yang duduk di meja mereka mulai berbisik-bisik, melirik ke arah Ibu Ratna dan Rani dengan tatapan aneh. Mereka pasti mendengar drama tadi, dan sekarang mereka menyaksikan betapa konyolnya perlakuan mertua dan adik iparku kepadaku. Aku bisa merasakan aura malu dan penyesalan yang terpancar dari tubuh mereka. Ini adalah karma yang nyata, karma yang datang tanpa perlu aku membalas dendam. Aku turun dari panggung, dihampiri oleh Hendra yang langsung memelukku erat. "Kamu hebat, Naila. Aku sangat bangga padamu," bisiknya di telingaku. Aku membalas pelukannya, rasa haru memenuhi dadaku. Dukungan Hendra adalah salah satu kekuatan terbesarku selama ini. Aku dan Hendra berjalan melewati meja Ibu Ratna dan Rani. Mereka mengangkat kepala, tatapan mata mereka dipenuhi rasa takut dan malu. Ibu Ratna mencoba membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Rani buru-buru menunduk, tidak berani menatap mataku. Ini adalah pertama kalinya aku melihat mereka seperti ini, tanpa kesombongan, tanpa cibiran. "Bagaimana, Bu? Rani? Hotelnya bagus, kan?" Tanyaku dengan senyum tipis. Nadaku lembut namun ada ketegasan di dalamnya. Aku tidak ingin merendahkan mereka, tapi aku ingin mereka tahu bahwa aku sadar akan semua perlakuan mereka selama ini. Ibu Ratna menatapku, matanya berkaca-kaca. "Naila, Ibu tidak tahu," suaranya serak, penuh penyesalan. Rani hanya bisa diam, wajahnya merah padam. Ini adalah kali pertama mereka kehilangan kata-kata. Mereka, yang selama ini selalu lancar mencaci maki, kini tidak bisa berkata apa-apa. Beberapa tamu yang juga mendengar interaksi ini, mulai menatap mereka dengan pandangan menghakimi. Aku melihat ekspresi geli di wajah beberapa orang, dan ekspresi prihatin di wajah yang lain. Suasana di sekitar meja mereka menjadi sangat tidak nyaman. Aku tidak ingin memperpanjang drama ini. Aku hanya tersenyum tipis lagi, mengangguk singkat, dan melanjutkan langkahku bersama Hendra, menyapa tamu-tamu lain yang ingin mengucapkan selamat. Aku membiarkan mereka tenggelam dalam penyesalan dan rasa malu mereka sendiri. Bagiku, itu sudah cukup. Sepanjang malam, Ibu Ratna dan Rani tidak lagi berani mengangkat kepala. Mereka duduk diam, tidak berinteraksi dengan siapapun, bahkan satu sama lain. Aku bisa melihat mereka sesekali mencuri pandang ke arahku, seolah tidak percaya bahwa wanita yang baru saja mereka hina dan usir, adalah pemilik hotel megah ini. Wajah mereka jelas menunjukkan penyesalan yang mendalam. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dalam hubungan kami. Namun, satu hal yang pasti, semuanya tidak akan sama lagi. Hubungan ini tidak akan bisa kembali ke titik di mana aku terus-menerus diinjak-injak. Aku sudah membuktikan diriku, dan kini saatnya bagi mereka untuk belajar menghargai. Hotel ini adalah bukti nyata. Bukan hanya sebuah bangunan, tetapi sebuah simbol kekuatan, ketahanan, dan kebangkitan.
Ini adalah jawaban atas setiap doa, setiap keringat, dan setiap air mata yang telah aku tumpahkan. Aku tidak lagi merasa kecil atau rendah diri. Aku adalah Naila, dan aku berdiri tegak. Malam peresmian berakhir dengan sukses besar. Banyak pujian yang kuterima, dan banyak tawaran kerjasama yang datang. Aku merasa sangat lelah, namun hatiku dipenuhi kebahagiaan. Aku telah mencapai impianku, dan aku telah membuktikan bahwa siapapun bisa meraih apa yang mereka inginkan, asalkan mereka memiliki keyakinan dan tidak menyerah. Rani dan Ibu Ratna pulang lebih dulu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku melihat mereka berjalan keluar dari hotel dengan bahu tertunduk, berbeda sekali dengan kedatangan mereka yang penuh kesombongan. Aku hanya bisa menghela napas. Aku berharap kejadian ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi mereka, bahwa hati yang sombong, pada akhirnya, akan merasakan kehancuran. Pagi setelah peresmian, Jakarta kembali disibukkan dengan aktivitasnya. Namun, di Nusantara Indah Hotel, suasana masih dipenuhi euforia keberhasilan semalam. Telepon tak henti-hentinya berdering, berisi ucapan selamat dan permintaan wawancara dari berbagai media. Aku, Naila, kini bukan lagi gadis desa yang diremehkan, melainkan seorang pengusaha muda yang sukses, pemilik hotel megah yang menjadi sorotan. Berita tentang peresmian hotel dan kisahku menyebar dengan cepat, bahkan hingga ke desa Mekarjaya. Orang tuaku menelepon dengan suara haru, menceritakan betapa bangganya mereka, dan bagaimana tetangga-tetangga di desa kini membicarakanku dengan nada kagum. Aku tersenyum mendengarnya, merasa sangat bersyukur. Beberapa hari kemudian, Hendra pulang ke desa Mekarjaya untuk menjemput barang-barang kami dan mengurus kepindahan kami ke Jakarta secara permanen. Aku memilih untuk tidak ikut, memberi waktu dan ruang bagi Hendra untuk berbicara dengan Ibu Ratna dan Rani secara pribadi. Aku ingin mereka memiliki kesempatan untuk merenungkan apa yang telah terjadi. Saat Hendra kembali ke Jakarta, ia menceritakan pertemuan itu. Ibu dan Rani terlihat sangat malu dan menyesal. Naila, katanya, mereka berkali-kali meminta maaf padaku, dan juga menitipkan maaf untukmu. Rani bahkan sempat menangis, mengatakan bahwa ia tidak menyangka kamu bisa sejauh ini. Aku hanya diam mendengarkan. Penyesalan mereka memang terlambat, namun setidaknya mereka menyadarinya. Aku tidak ingin menyimpan dendam, karena itu hanya akan membebani hatiku. Namun, aku juga tidak bisa begitu saja melupakan semua perlakuan mereka. Hubungan kami memang tidak akan bisa kembali seperti sedia kala, setidaknya untuk saat ini. Aku katakan pada mereka bahwa kita butuh waktu, Mas. Semoga mereka bisa benar-benar berubah, ucapku pada Hendra. Ia mengangguk setuju. Aku yakin begitu, Naila. Mereka terlihat sangat terpukul. Nusantara Indah Hotel terus berkembang pesat. Tingkat hunian selalu tinggi, dan berbagai acara besar seringkali diadakan di sana. Aku tidak pernah berhenti belajar dan berinovasi. Aku terus mengembangkan Naila Kreasi Nusantara, kini dengan melibatkan lebih banyak pengrajin dari berbagai daerah di Indonesia. Aku juga mulai mengadakan program-program pelatihan dan pengembangan UMKM di desa, sebagai bentuk kontribusiku kepada masyarakat. Dampak dari kesuksesanku juga mulai terasa di desa Mekarjaya. Beberapa ibu-ibu di sana mulai tertarik untuk belajar menjahit dan membuat kerajinan. Aku mengirimkan tim dari Naila Kreasi Nusantara untuk memberikan pelatihan gratis di desa. Aku ingin impianku ini juga bisa menjadi inspirasi dan pemicu perubahan positif bagi kampung halamanku. Hidupku kini jauh lebih tenang dan bahagia. Aku memiliki karir yang sukses, suami yang sangat mencintaiku, dan keluarga yang bangga padaku. Aku tetap menjaga kesederhanaan dan tidak pernah lupa dari mana aku berasal. Hijabku tetap melekat, menjadi pengingat akan identitasku dan prinsip hidup yang kujunjung tinggi. Beberapa bulan kemudian, Ibu Ratna dan Rani datang mengunjungiku di Jakarta. Mereka datang dengan penampilan yang jauh lebih sederhana dan sikap yang sangat berbeda.
Mereka meminta maaf secara tulus, mengakui semua kesalahan dan kekeliruan mereka di masa lalu. Rani bahkan menawarkan diri untuk membantu promosi produk-produk Naila Kreasi Nusantara di media sosialnya. Aku menerima permintaan maaf mereka. Aku tidak menyimpan dendam, namun aku juga belajar untuk memasang batas. Aku memaafkan mereka, tapi aku tidak melupakan pelajaran yang kudapatkan. Hubungan kami membaik, perlahan tapi pasti, meski tidak seakrab dulu. Aku percaya, waktu dan perubahan sikap mereka akan menjadi penentu. Kisahku, Naila, adalah bukti bahwa setiap orang memiliki potensi. Setiap hinaan dan cemoohan bisa menjadi bahan bakar untuk bangkit. Setiap air mata bisa menjadi pupuk bagi bibit-bibit impian. Aku belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah dari seberapa besar harta atau jabatan yang kita miliki, melainkan dari seberapa besar hati kita untuk berjuang, dari seberapa kuat kita bertahan di tengah badai, dan dari seberapa tulus kita memaafkan. Nusantara Indah Hotel kini menjadi salah satu ikon di Jakarta, dan Naila Kreasi Nusantara terus membawa nama baik Indonesia ke kancah internasional. Di balik semua gemerlap itu, aku tetap Naila, seorang istri berhijab dari desa, yang selalu percaya bahwa dengan doa, ikhtiar, dan tawakal, tidak ada yang tidak mungkin. Kisahku adalah cahaya di ujung terowongan, yang membuktikan bahwa setiap mimpi, walau terasa mustahil, bisa menjadi kenyataan.